wabarakatuh. Alhamdulillah manha ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, saudara pendengar yang berbahagia, alhamdulillah berkah Ramadan telah sampai kepada kita dan Allah izinkan kita untuk mencicipi bulan penuh berkah untuk kita gunakan sebaik mungkin dalam wujud hubungan kita kepada Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Ayat yang baru saya bacakan tadi adalah ayat yang umum dibaca oleh para asatidz, para mubaligh, biasanya dibaca di saat bulan suci Ramadan. Karena ayat ini menegaskan dan hadiah dari Allah untuk orang-orang beriman, bagaimana puasa menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau menafsirkan, memaknai ayat ini bukan hanya dalam pengertian menahan lapar dan dahaga dan serta melarang untuk berjima bagi pasangan suami istri, tapi di sisi yang lain adalah semua aktivitas yang itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari harus bernuansa ibadah, dan di dalamnya ada nilai-nilai kesabaran, di dalamnya ada nilai kesyukuran, dan di dalamnya ada keikhlasan dalam wujud tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hal ini ada beberapa hal menghilangkan kegelapan dalam diri kita. Yang pertama itu adalah tauhid, yang kedua itu adalah ilmu, yang ketiga adalah amal, dan yang keempat berjuang di jalan Allah. Seseorang yang beraktivitas dalam wujud tauhid dia kepada Allah, mau aktivitas apapun, apakah dalam rangka hubungan dengan manusia yang sering kita sebut dengan hubungan hablum minan nas, ataupun hubungan dalam wujud yang khusus yang kita sebut dengan hablum minallah, yaitu ibadah-ibadah mahdhah, maka tidak boleh kita berfikiran, berniat kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat menjadi landasan utama segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah, dan ini tentu diwujudkan oleh orang-orang yang beriman. Ada orang yang melakukan kebajikan, dia bersedekah, membantu orang lain, tetapi sedekah itu apabila niatnya bukan karena Allah, maka tidak menjadi nilai ibadah. Walaupun dia mendapatkan penghargaan dari manusia, mendapatkan pujian dari makhluk, tetapi kalau niatnya tidak dimotori dan dilandasi secara fundamen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan dalam perspektif manusia tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, karena tidak ada niatnya lillahi ta'ala. Maka penting bagi kita tauhid dalam semua aktivitas. Ini menjadi bagian utama dalam rangka hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, ketika kita ingin menghilangkan kegelapan dari diri kita, bagaimana setelah kita bertauhid, kita berilmu. Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak mungkin orang bodoh. Karena dalam keimanan itu ada tuntunan syariah. Dalam orang-orang yang beriman itu mereka harus paham mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak. Maka dibutuhkan orang-orang berilmu untuk memahami ini. Maka seseorang yang sudah berilmu, maka penting dia menjadikan ilmu sebagai wadah utama beliau, wadah utama mereka untuk mewujudkan sebagai makhluk insanul kamil. Maka yang pertama tadi adalah orang yang bertauhid, semua aktivitas karena Allah.
Yang kedua, aktivitas itu harus dilandasi dengan semangat keilmuan. Nah, ini yang kita sebut dengan beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Yang ketiga adalah amal. Seseorang yang sudah mempunyai keilmuan yang mumpuni, seseorang yang sudah paham terhadap bidang yang dia kuasai, maka tugasnya belum selesai. Dia harus melanjutkan, mengimplementasikan, mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Nah, orang-orang yang dia berilmu, lalu dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui, orang seperti ini akan terbebas dari kritikan Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maka orang yang ingin terbebas dari kegelapan jiwanya, dari kegelapan dirinya, selain dia itu mempunyai niat lillahi ta'ala dalam semua aktivitas kehidupan, dilanjutkan dia punya keilmuan yang mumpuni dan pengetahuan yang baik, diiringi amaliyah berdasarkan ilmunya, dan yang terakhir adalah berjuang atas nama agama Allah. Agama ini tinggi dan berkembangnya sesuai dengan Allah letakkan kepada siapa yang dia kehendaki. Seseorang yang dia menjadi murtad dalam agama ini, seseorang yang tidak melakukan kebajikan, seseorang yang sudah didakwahi tidak mau mengikuti dakwah tersebut, sesungguhnya Allah sendiri telah mengatakan dalam Quran, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu ingin memaksakan orang lain untuk beriman? Ini membuktikan adalah sekalipun agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dicintai dan agama untuk kehidupan kita, tapi poin pentingnya ketika kita sudah punya ilmu, kita sudah punya amal, maka kita harus wujudkan niatnya untuk meninggikan agama Allah. Insya Allah, bila kita membantu agama Allah, maka Allah pun akan bantu kita. Orang yang hanya bergantung kepada Allah, Allah jadikan dia terbebas dari gantungan dari manusia. Maka orang seperti ini, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.